Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ke-14 yang akan mempelajari tentang nilai stasioner dan titik stasioner fungsi trigonometri. Pada pertemuan yang ke-13 kita telah mempelajari nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Baik, sesungguhnya nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi itu merupakan nilai stasioner. Sedangkan titik maksimum dan minimum itu disebut dengan titik stasioner. Sehingga dengan demikian, untuk mendapatkan nilai stasioner, maka arus turunannya itu disamakan dengan 0. Oke, kita lihat. Misal diberikan sebuah fungsi Y sama dengan Fx. Jika untuk X sama dengan C diperoleh F aksen C sama dengan 0. Maksudnya di sini nilai fungsi turunannya itu untuk X sama dengan C dia itu sama dengan 0. Sehingga jika demikian maka nilai Fc itu disebut nilai stasioner, sedangkan titik C, Fc itu disebut titik stasioner. Baik, untuk menentukan jenisnya akan diselidiki nilai turunannya di sekitar X sama dengan C. Jika terjadi perubahan nilai terhadap turunannya ini, kita lihat yang pertama. Nilai turunannya kurang dari 0 berubah menjadi nilai turunannya lebih besar dari 0, atau dengan kata lain nilai turunannya berubah dari negatif karena ini kurang dari 0 menjadi positif karena ini besar dari 0, maka titik C, Fc itu disebut titik maksimum. Sebaliknya, apabila nilai turunannya lebih besar dari 0 dan berubah menjadi lebih kecil dari 0, dengan kata lain dari positif berubah menjadi negatif, maka titik stasionernya yaitu C, Fc disebut titik minimum. Akan tetapi jika nilai turunannya tidak mengalami perubahan yaitu positif ke positif, maka titik stasionernya disebut dengan titik belok. Demikian pula bila turunannya tidak mengalami perubahan dari negatif menjadi negatif, maka dengan demikian titik stasionernya juga disebut dengan titik belok. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal ini. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi Fx sama dengan cos 2x ditambah 2 sin x untuk x-nya lebih dari 0 tetapi kurang dari V. Ingat, V ini kalau dalam derajat itu 180 derajat. Baik, untuk mendapatkan nilai stasioner maka turunannya dari fungsi f ini kita samakan sebentar dengan 0. Apa turunan daripada cos 2x? Turunan cos tidak lain adalah min. Cos 2x berarti turunannya min sin 2x. Lalu 2 ini dari mana? 2 ini asalnya dari turunan 2x. Jadi turunan 2x itu adalah 2. Oke ya. Tambah 2 tetap 2. Apa turunan sin x? Jawabannya cos x. Akhirnya jelas. Nah, ini tadi yang saya katakan, untuk memperoleh nilai stasioner maka turunannya disamakan dengan 0. Sehingga akan diperoleh persamaan min 2 sin 2x ditambah 2 cos x sama dengan 0. Tinggal menyederhanakan dari sin 2x. Ini min 2 tetap min 2. Sin 2x disederhanakan menjadi 2 sin x cos x. Lalu ditambah, tetap ditambah 2 cos x, 2 cos x sama dengan 0. Selanjutnya kita akan melakukan pemfaktoran. Ini 2 cos x, ini juga ada 2 cos x-nya. Sehingga 2 cos x ini bisa difaktorkan keluar, akan diperoleh karena ini 2 cos x-nya sudah keluar, maka ini sebesar tinggal 1. Lalu yang ini yang belum keluar adalah min 2.
dengan sin X. Jadi min 2 sin X. Karena 2 ini dengan cos X sudah keluar. Saya kira jelas ya. Selanjutnya akan diperoleh 2 cos X sama dengan 0, berarti cos X sama dengan 0. Cos berapa yang nilainya 0? Maka jawabannya cos pi per 2 dan cos 3 pi per 2. Dengan kata lain, bahwa X-nya sama dengan pi per 2 dan X-nya sama dengan 3 pi per 2. Akan tetapi untuk X sama dengan 3 pi per 2 sebenarnya tidak perlu dicari nilai fungsinya. Kenapa? Karena 3 pi per 2 berada di luar intervalnya ini, yaitu berada di luarnya antara 0 sampai pi. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu min 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Positif 1 pindah ke kanan, diperoleh min 1. Min 1 dibagi min 2 itu didapat 1/2. Sehingga sin X sama dengan 1/2. Sin berapa yang nilainya 1/2? Maka jawabannya sin pi per 6 dan sin 5 pi per 6. Sehingga dengan demikian maka X-nya itu adalah pi per 6 dan 5 pi per 6. Atau dengan kata lain 30 derajat dan 150 derajat. Oke, selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh tadi yaitu X sama dengan pi per 2, X sama dengan pi per 6 dan 5 pi per 6 itu dimasukkan ke fungsi semula. Berapa nilai fungsinya? Oke, kita akan coba mulai daripada yang terkecil, yaitu X sama dengan pi per 6. Berarti semua unsur X di sini kita ganti pi per 6, sehingga akan diperoleh cos 2 kali pi per 6 ditambah 2 sin diganti pi per 6, yaitu 2 sin pi per 6. Pi per 6 tadi tidak lain 30 derajat. Kalau 30 derajat dikali 2 berarti 60 derajat. Cos 60 derajat nilainya 1/2. Kira jelas. Kemudian sin pi per 6 tadi tidak lain pi per 6 30 derajat. Sin 30 derajat jawabannya 1/2. Maka akan diperoleh 2 dikali 1/2. Tinggal 2 dikali 1/2 itu jawabannya 1. 1 ditambah setengah maka jawabannya 1/2. Jika dijadikan bilangan pecahan murni itu akan diperoleh 3/2. Berikut, bagaimana nilai fungsi untuk X sama dengan pi per 2 atau 90 derajat? Maka semua unsur X di sini kita ganti dengan pi per 2, sehingga akan diperoleh cos 2 tetap 2, X-nya diganti pi per 2. Demikian pula dengan 2 sin X-nya, ini diganti pi per 2. Sehingga akan diperoleh, ini 2-nya bisa dicoret ya, sehingga didapat pi. Cos pi tidak lain cos 180 derajat nilainya min 1. Sedangkan sin pi per 2 berarti sin 90 derajat nilainya 1. Maka akan diperoleh 2 kali 1. 2 kali 1 tidak lain adalah 2 ditambah dengan min 1, maka jawabannya 1. Selanjutnya, bagaimana nilai fungsi untuk X-nya 5 pi per 6? Atau dengan kata lain 150 derajat. Jadi ini X-nya diganti 5 pi per 6. Saya kira jelas ini. Ini tadi kalau dalam bentuk derajat itu tidak lain 150 derajat. Jika dikali 2 berarti 300 derajat. Cos 300 derajat itu berada di kuadran keempat, maka nilai cos adalah positif. Cos 300 derajat itu sama dengan 1/2. Sedangkan sin 5 pi per 6 berarti sin 150 derajat itu nilainya positif 1/2. Berarti dikali 2, ini dikali 2. Nah, 2 dikali 1/2 itu didapat 1. 1 ditambah setengah itu didapat 1/2. 1/2 jika dijadikan pecahan murni menjadi 3/2. Saya kira jelas ya. Dengan demikian akan diperoleh titik stasioner yaitu pi per 6,3/2 dan pi per 2,1 dan 5 pi per 6,3/2. Selanjutnya kita akan menyelidiki turunan pertama untuk nilai X pi per 6,
Pi per 2 dan 5 Pi per 6. Ya, agar supaya kita bisa mengetahui mana yang merupakan titik maksimum dan mana titik minimumnya. Makanya kita akan selidiki nilai turunan pertamanya. Baik, ini turunannya tadi min 2 sin 2x ditambah 2 cos x. Oke, kita lanjut, ini tabelnya. Kita akan menyelidiki nilai turunan fungsi ini untuk x-nya di sekitar pi per 6. Kalau yang namanya di sekitar pi per 6, itu berarti x-nya bisa kurang dari pi per 6, bisa lebih dari pi per 6. Oke, untuk x-nya kurang dari pi per 6 atau 30 derajat, kita ambil 0 derajat. Kalau x-nya diganti 0, berarti 2 kali 0, jawabannya 0. Sin 0 adalah 0. 0 dikali min 2, jawabannya 0. Untuk x sama dengan 0. Berikut. Kalau x-nya tadi 0 masuk ke sini, maka akan diperoleh cos 0. Cos 0 nilainya 1. 1 dikali 2, jawabannya 2. Sehingga untuk x-nya 0 itu akan diperoleh 0 ditambah 2. Berarti jawabannya 2. 2 itu maksudnya positif. Saya kira jelas. Sedangkan x sama dengan pi per 6, itu nilai turunannya tadi sudah diperoleh sama dengan 0. Oke ya. Berikutnya, sekarang bagaimana x untuk lebih besar dari pi per 6 atau 30 derajat? Kita ambil x-nya 45 derajat. Kalau di sini diganti 45 derajat, maka ini menjadi 90 derajat. Sin 90 derajat itu positif 1. Kalau dikali min 2, itu jawabannya min 2. Saya kira jelas. Jadi ingat, ini min 2 jawabannya. X-nya tadi 45 derajat. Cos 45 derajat itu tidak lain 1/2 akar 2. Kalau 1/2 akar 2 dikali 2, itu jawabannya akar 2. Ingat, di sini tadi min 2 ditambah akar 2, itu jawabannya minus. Oke, kita lanjut. Bagaimana nilai turunannya di sekitar x sama dengan pi per 2? Kalau untuk x yang kurang dari pi per 2 tadi sudah dijawab 45, nilainya minus. Untuk x sama dengan pi per 2, maka turunannya tadi bernilai 0. Selanjutnya, kita akan menyelidiki untuk x yang lebih besar dari pi per 2 yang di sini supaya lebih mudah dihitung. Kalau x-nya kita ambil 135 derajat masuk ke sini dikali 2, itu berarti 270 derajat. Sin 270 derajat itu min 1 dikali dengan min 2, itu didapat 2. Ingat, untuk x 135 derajat maka nilainya ini adalah positif 2. Oke. Untuk yang x yang di sini kita ganti 135 derajat, itu berada di kuadran kedua. Cos 135 derajat itu nilainya min 1/2 akar 2. Min 1/2 akar 2 dikali 2, jawabannya min akar 2. Di sini tadi diperoleh 2. 2 min akar 2 itu berarti positif. Kira jelas ya. Berikut, untuk x sama dengan 5 pi per 6, itu tadi nilai turunannya adalah 0. Sekarang bagaimana untuk x yang lebih dari 5 pi per 6? Kita coba di sini pi yang lebih dari 5 pi per 6. Kalau diganti dengan x-nya itu sama dengan pi, maka di sini diperoleh 2 pi. 2 pi itu tidak lain 360 derajat. Sin 360 derajat nilainya 0. Jika dikali min 2 maka tetap 0. Ingat, ini nilainya 0. Yang dicoba tadi adalah pi atau 180 derajat. Masuk ke sini. Cos 180 derajat nilainya min 1. Jika dikali 2 jawabannya min 2. Maka hasilnya 0 dikurang 2, jawabannya min 2. Karena min maka di sini ditulis min. Saya kira jelas ya. Dengan demikian terjadi perubahan di sekitar x sama dengan pi per 6. Perubahan turunannya itu dari positif menjadi negatif, sehingga titik pi per 6,3/2 ini merupakan titik maksimum.
karena berubahnya dari positif ke negatif. Lalu untuk X sama dengan Q per 2 terjadi perubahan dari negatif menjadi positif, sehingga titik stasioner Q per 2,1 itu merupakan titik minimum. Sedangkan untuk X sama dengan 5 Pi per 6 terjadi perubahan, yaitu dari negatif menjadi dari positif menjadi negatif, sehingga titik 5 Pi per 6,3 per 2 itu merupakan titik maksimum. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Saya kira jelas ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke latihan soal. Ini ada beberapa soal, kalau tidak salah ada 3 soal, dan setiap soal itu saya lengkapi dengan kuncinya, sehingga kalau Anda kerja sebelum sama persis dengan kuncinya, maka Anda terus kerja dan terus kerja sehingga jawaban Anda sama dengan kuncinya. Baiklah, pertemuan kali ini sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.